Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya yang senantiasa berharap keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui pengenalan terhadap kepribadian Rasulullah SAW. Alhamdulillah, tentunya saat ini kita sudah banyak sekali melewati berbagai macam bab-bab di dalam sirah nabawi atau cerita dari kenabiannya baginda Rasulullah SAW. Dan tentunya kita mengenal sirah ini diadakannya karena dari kenabian Rasulullah SAW. Sebelumnya kita sudah membahas dari kepribadian Rasulullah SAW, cara beliau berjalan, cara beliau berbicara, dan apa saja makanan beliau, dan apa saja di dalam kehidupan beliau, yang tentunya hal demikian menunjukkan kepribadian dan akhlaknya Rasulullah SAW. Tentu saat ini kita telah masuk ke dalam sirah nabawiyah atau cerita dari kenabiannya Rasulullah SAW, yang kemarin kurang lebih kita sudah membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW telah tumbuh dengan menjadi orang-orang yang begitu bisa dipercaya, bahkan dijuluki Al-Amin pada saat itu. Dan Rasulullah SAW pada usia yang tentunya sudah beranjak dewasa, Rasulullah SAW tidaklah memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga terkadang Rasulullah SAW juga beliau mengembala kambing dari Bani Sa'ad, dan tentunya yang di Mekah yang mana dari pengembalaan kambing ini beliau mendapatkan suatu upah atau suatu imbalan hanya beberapa dinar. Dan pada usia beliau 25 tahun, dan pada usia itulah beliau sudah mulai berdagang ke Syam. Karena dari orang-orang Quraisy ini sendiri, mereka memiliki kesukaan atau kesenangan dari berdagang. Pada masa itu Khadijah adalah seorang wanita kaya raya, terpandang tentunya juga, sering sekali memberikan suatu barang dagangannya yang berbagi imbalan atau berbagi hasil dari apa yang telah dia minta untuk menjual dari produk-produk atau dari produk yang dia tawarkan. Sehingga pada saat itu Khadijah ini telah melihat dari kepribadian Rasulullah SAW dan meminta untuk menjual dari apa yang telah dia miliki, tentunya dengan imbalan yang lebih lagi daripada orang-orang biasanya. Dan pada saat itu Rasulullah SAW menyetujui hal demikian, dan sepulangnya dari Syam, Khadijah tentunya merasa mendapatkan keuntungan yang lebih. Bahkan seorang budak yang menyertai atau seorang yang pelayan yang menyertai Rasulullah SAW itu pun bercerita tentang bagaimana dari Rasulullah SAW di saat beliau berjualan atau berdagang pada saat itu. Sehingga dari hal tersebut adalah dari Khadijah sendiri pada saat itu memang banyak sekali yang meminta dari Khadijah ini menikah ataupun
mencari pasangan dari kehidupannya. Namun beliau belum ada memberikan peluang di dalam dirinya. Ketika Maisarah atau seorang pelayan yang menyertai Rasulullah bercerita tentang bagaimana kepribadian Rasulullah SAW tentunya, sehingga menyebabkan Khadijah ini ada ketertarikan kepada Rasulullah SAW, dan Khadijah meminta dari Nafisah binti Munyah untuk memberikan jalan untuk terjadinya suatu pernikahan antara Rasulullah SAW kepada Khadijah. Ternyata apa yang diberikan pandangan tersebut, Rasulullah pun menerima hal demikian. Sehingga Rasulullah telah menemui dari paman-pamannya, dari keluarga Rasulullah SAW, sehingga dari paman Rasulullah SAW sendiri yang mengunjungi dari keluarga dan kerabat paman-pamannya Khadijah. Sehingga terlaksanakanlah perkawinan antara Rasulullah SAW bersama Khadijah. Dan tidak ada anak yang tentunya dihasilkan dari istri-istri Rasulullah, melainkan dari istri yang pertama, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Tentunya sudah sering sekali kita mendengar nama anak-anak beliau, tentunya ada 4 dari cowok atau laki-laki dan 3 dari wanita. 3 dari cowok dan 4 dari wanita. Abdi Ibrahim, Qasim dan Abdullah. Kemudian Ummu Kulsum, Fatimah, Zainab dan Ruqayyah. Kurang lebihnya nama demikian nama anak-anak Rasulullah. Namun anak Rasulullah SAW semuanya meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, kecuali Fatimah. Dan Fatimah meninggal dunia pada 6 bulan setelah meninggal dunianya ayahanda, yaitu Rasulullah SAW. Begitulah cerita singkat yang kemarin kita bahas. Jika kalian belum mendengar panjang lebar dari kisah pernikahan Khadijah maupun dari dikala Rasulullah mengembala kambing dan terjadinya perjanjian Hilful Fudul, perjanjian Hilful Fudul, dan terjadinya perang Fijar yang telah berlangsung selama 4 tahun kurang lebihnya. Dan Rasulullah SAW pun ikut andil di dalam hal tersebut. Jika kalian belum mendengar, silahkan kalian mendengar dari video-video saya sebelumnya. Semoga apa yang kita dengarkan akan memberikan suatu kebaikan-kebaikan di diri kita, sebagaimana yang didapat oleh para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Sebagaimana seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kita ini, alangkah baiknya kita meminta kepada Zat yang Maha Agung keberkahan, rahmat, dan limpahan banyaknya keberkahan dan kebaikan dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita akan mengenal tentang renovasi Ka'bah dan pengambilan keputusan. Pada usia 35 tahun, usianya baginda Rasulullah SAW 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi dari Ka'bah. Ka'bah pada saat itu berupa susunan dari batu-batu.
lebih tinggi dari badan manusia tentunya. Tempatnya 9 hasta yang dibangun sejak masa Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Tanpa adanya atap. Tanpa adanya atap tentunya. Sehingga banyak dari pencuri yang suka dalam mengambil barang-barang berharga yang disimpan di dalamnya. Dengan kondisi seperti itu, bangunan Ka'bah semakin rapuh. Dan dindingnya pun sudah pecah-pecah karena usia yang begitu lama. Namun pada saat itu orang-orang masa itu takut di dalam merenovasi Ka'bah tersebut. Dan pada usia Rasulullah SAW kurang lebihnya 35 tahun, maka ada kesepakatan di antara orang-orang Quraisy untuk merenovasi dari Ka'bah. Karena sering sekali terjadi kehilangan barang-barang yang berharga di dalam Ka'bah tentunya. Dan itu pun Ka'bah tidak beratap pada masa itu. Yang tentu bangunan tersebut masih asli dari bangunan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Dan hal tersebut 5 tahun sebelum dari kenabiannya Rasulullah SAW. Makkah dilanda dari banjir besar. Sehingga meluapkan ke Baitul Haram. Hujan yang begitu lebat yang melanda Makkah pada saat itu. Sehingga meluap di Baitul Haram. Sehingga sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah tersebut runtuh. Sementara itu, orang-orang Quraisy dia dihinggapi dengan perasaan bimbang antara merenovasi Ka'bah dan membiarkan sebagaimana seperti apa adanya. Namun akhirnya mereka telah sepakat untuk tidak memasukkan bahan-bahan bangunan, tentunya bahan-bahan bangunannya, kecuali yang baik-baik untuk menjadi bangunan tersebut. Mereka tidak menerima masukan dari tentunya upah dari pelacur, ataupun jual beli yang dimana sistemnya menggunakan riba, tentunya menggunakan riba dan rampasan terhadap harta orang lain. Sekalipun begitu mereka merasa takut untuk merobohkannya. Karena mereka merasa takut di dalam merubah Ka'bah itu sendiri. Maka selama demikian lamanya mereka untuk merenovasi ada rasa takut, dan sehingga karena rasa takut demikian pun karena demikianlah ia tidak berani untuk merenovasi Ka'bah, sehingga terjadinya suatu hujan yang mana di Baitul Haram tentunya menambah dari kerapuhan dari Ka'bah itu sendiri. Nah, dari situlah mereka mulai mufakat untuk merenovasi Ka'bah itu sendiri. Dengan upaya tersebut untuk terjaganya dari Ka'bah. Namun dengan hal tersebut dia pun berhati-hati di dalam membangun Ka'bah. Sehingga mereka tidak menerima dari upah dari pelacur ataupun uang hasil riba jual belinya. Kemudian yang mana harta rampasan paksaan dari orang lain juga dia tidak menerima. Betul-betul harta yang dipilih-pilih sebaik-baik mungkin untuk merenovasi dari Ka'bah. Kurang lebih demikian. Pada akhirnya mereka ini merasa takut masih untuk merubah
merobohkannya atau membenarkan atau merenovasi dari Ka'bah. Akhirnya Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi telah mengawali dari perubahan bangunan Ka'bah. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Mahzumi dia telah mengawali dari merubah atau merenovasi Ka'bah tersebut. Nah, dia yang memulai. Akhirnya lalu semua orang mengikuti dari yang dilakukannya. Setelah tahu atau setelah melihat hal demikian, tidak ada sesuatu yang telah menimpa dari Al-Khalid. Tentunya kita sudah pernah mendengar bahwa dahulu pernah seorang gubernur ataupun raja yang bernama Abraham yang ingin hendak menghancurkan Ka'bah. Walaupun bentuk Ka'bah demikian masih berbentuk sebagaimana yang dahulu dibangun oleh Nabiullah Ismail alaihissalam, tidak ada perubahan, dan pada saat itu Allah telah menunjukkan keagungan dan kebesarannya dalam menjaga Ka'bah, yang tentunya itu semua dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengutus burung ababil yang membinasakan dari pasukan Abraham. Yang tentunya ada di video kita sebelumnya menceritakan tentang Abraham ini. Sehingga hal demikian telah menyebabkan juga bertambah takut atau rasa yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy untuk merenovasi Ka'bah menjadi khawatir. Sehingga ketika Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi memulai mengambil dari bagian-bagian yang pecah atau bagian-bagian yang bangunan tersebut udah mulai rapuh, dia untuk menggantikan merenovasi dengan bangunan yang tentunya lebih baik untuk menjaga dari terjadinya pencurian barang-barang berharga yang berada di Ka'bah. Dan ternyata orang-orang pada saat itu yang mengikuti dari apa yang dilakukan Al-Walid ini tidaklah terjadi suatu masalah atau musibah kepada dirinya, terutama kepada Al-Walid yang memulai dari merenovasi tersebut. Sehingga mereka pun terus bekerja untuk meroboh dari setiap bangunan Ka'bah hingga sampai rukun Ibrahim. Setelah itu mereka siap untuk membangunnya kembali. Mereka membagi dari sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagian-bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik dan mulai dalam membangun. Yang bertugas menangani urusan pembangunan tersebut, yaitu urusan Ka'bah ini, adalah orang arsitek yang berkebangsaan Romawi yang tentunya bernama Bagum. Di sini disebutkan namanya Bagum, namun nama asli dari si orang tersebut yang orang Romawi tadi Pacemius namanya, Pacemius. Nama si arsitek yang telah membangun Ka'bah itu dengan bangunan yang tentunya lebih kuat ataupun layak, yang lebih kokoh, seperti lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena sebelum-sebelumnya hanya berupa tumpukan batu yang dengan dilapisi kekuatan sedikit, tentunya terjadinya banjir itu akan bahkan menjadikan bangunan tersebut tambah mudah rapuh atau hancur, sehingga terjadilah demikian, dibangun ulang. Dan arsiteknya dari seorang Romawi yang dijuluki ataupun yang dikenal dengan Bagum, yang asli namanya tadi adalah Pachomius, nama aslinya.
Tak kala pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan kehormatan meletakkan dari Hajar Aswad ini. Mereka mulai berselisih tentang peletakan batu Hajar Aswad. Yang tentunya Hajar Aswad itu diletakkan di tempat yang semula. Perselisihan ini pun terus berlanjut. Sehingga selama 4 ataupun 5 hari terjadinya. Tanpa adanya suatu keputusan. Ini terus berlanjut. Bahkan perselisihan ini semakin meruncing. Dan hampir saja menjadikan suatu terjerumus kepada pertumpahan darah di tanah suci. Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Mahzumi tampil dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan tersebut. Yang tentunya perselisihan tersebut di antara mereka-mereka. Jadi pembesar-pembesar dari kepala-kepala kabilah mereka. Dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu dari masjid ini. Mereka yang menerima akan menerima cara ini. Allah pun menghendaki orang-orang yang berkehendak tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perselisihan tersebut, batu ini berselisih untuk meletaknya dari antara kepala-kepala kabilah, maka dimufakati siapa yang lebih dahulu di esok harinya untuk datang di pintu masjid ini, pintu Ka'bah tentunya, maka dialah yang berhak untuk meletak Hajar Aswad ini ke tempat sedia kalanya, di tempat di mana letaknya Hajar Aswad. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu kehendaknya bahwasanya yang pertama kali datang itu Rasulullah SAW. Tak kala ia mengetahui dari hal ini, mereka pun berbisik-bisik dari kabilah-kabilah ini, itu tentunya para kabilah-kabilah dan dari pemuka-pemukanya, inilah Al-Amin, kami ridho kepadanya, inilah dia, yaitu Muhammad. Ini sebelum diutusnya Rasulullah SAW menjadi nabi. Setelah mereka semua berkumpul di sekitar beliau, dan menggambarkan apa yang harus beliau lakukan, maka beliau pun meminta sehelai selendang atau serban pada saat itu. Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah selendang tersebut. Lalu meminta dari pemuka-pemuka kabilah tersebut yang saling berselisih untuk memegang dari ujung-ujung selendang tersebut. Lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama untuk mengangkatnya. Setelah mendekat tempatnya, yaitu mendekati dari tempatnya Hajar Aswad itu sendiri, yang tempat letak dari Hajar Aswad itu sendiri, beliau lalu mengambil dari Hajar Aswad tersebut dan meletakkannya di tempat semulanya, yaitu Rasulullah SAW mengambil dan meletakkan. Ini merupakan cara dari pemecahan yang sangat jitu dan diridhoi oleh orang-orang pada saat itu. Orang-orang Quraisy kehabisan dana dalam penghasilan yang baik. Maka mereka menyisakan di bagian utara kira-kira kurang lebih 6 hasta yang kemudian disebut dengan Al-Hijr ataupun Al-Hatim. Mereka membuat pintunya lebih tinggi dari permukaan tanah
agar tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang-orang yang memang ingin melewatinya. Setelah bangunan Ka'bah mencapai setinggi 15 hasta, mereka memasang atap dengan disanggah 6 sendi. Setelah jadi, Ka'bah itu pun berbentuk segi 4, yang ketinggiannya kira-kira mencapai kurang lebih 15 meter, panjang sisinya di tempat Hajar Aswad dan sebaliknya adalah 10 kali 10 meter. Hajar Aswad itu sendiri diletakkan dengan ketinggian 1,5 meter dari permukaan pelataran tempat di tempat tawaf. Sisi yang ada pintunya di sebaliknya setinggi 12 meter. Adapun pintunya tertinggi yaitu 2 meter dari permukaan tanah. Di sekeliling luar Ka'bah ada pagar dan bagian bawah ruas-ruas bangunan, di bagian tengahnya dengan ketinggian kurang lebih 1/4 meter, yang lebarnya kira-kira 1/3 meter. Pagar ini dinamakan Asy-Syazaharawan. Namun kemudian orang-orang Quraisy pun meninggalkannya. Maksud meninggalkannya ya tidak melanjutkan karena kekurangan dari dana tersebut. Alhamdulillah. Saat ini kita melanjutkan daya tarik kepribadian sebelum nubuwah atau sebelum diangkatnya Rasulullah SAW. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghimpun sekian banyak kelebihan dan berbagai lapisan manusia selama pertumbuhan beliau. Dari berbagai lapisan manusia selama pertumbuhan beliau. Beliau menjadi sosok yang unggul dalam pemikiran yang jitu, pandangan yang lurus, mendapatkan sanjungan karena kecerdikannya, kelurusan pemikiran, dan ketepatan dalam mengambil keputusan. Beliau lebih suka diam lama-lama untuk mengamati, memusatkan pikiran, dan menggali dari kebenaran. Dengan akalnya beliau mengamati keadaan negerinya. Dengan fitrahnya yang suci, tentunya beliau mengamati lembaran-lembaran dari kehidupan, keadaan manusia, dan bagaimana dari berbagai golongan. Beliau merasa risih terhadap khurafat atau suatu hal yang tentunya beliau merasa ini tidak ada di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tentunya pada saat itu mereka merasa ini adalah juga dari peninggalan Nabi Ibrahim yang dibawa oleh Nabi Ismail, dan senantiasa menghindarinya. Beliau berhubungan dengan manusia dengan mempertimbangkan keadaan dirinya dan keadaan mereka. Selagi mendapat yang baik, tentunya maka beliau mau untuk bersekutu di dalamnya. Jika tidak, maka beliau lebih suka dengan kesendiriannya. Beliau tidak mau meminum khamar, tidak mau makan daging hewan, yang mana daging tersebut digunakan untuk disembelih berhala. Tidak mau menghadiri upacara ataupun pertemuan untuk penyembahan dari para patung-patung. Bahkan semenjak kecil beliau senantiasa menghindari dari jenis-jenis penyembahan yang batil ini, sehingga tidak ada suatu yang lebih beliau benci selain daripada penyembahannya orang-orang terhadap patung-patung ini. Dan hampir-hampir beliau tidak sanggup di dalam menahan dari kesabarannya tak kala mendengar sumpah dan serapahnya
seseorang yang disampaikan kepada Latta maupun Uzza. Itu patung yang tentunya diriwayatkan, diceritakan patung yang besar di saat itu, yaitu Latta dan Uzza. Tidak diragukan lagi, bahkan takdir telah mengelilingi agar beliau senantiasa terpelihara, yaitu Rasulullah agar senantiasa terpelihara. Jika ada kecenderungannya jiwa yang tiba-tiba saja mengelitik dari jiwa Rasulullah untuk mencicipi atau ingin sebagian dari kesenangan dunia ataupun ingin mengikuti bagian dari tradisi yang telah mereka lakukan, tentunya tidak terpuji, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala pun telah masuk atau telah diberikan sebagai pembatas antara diri beliau dan atas kesenangan dan kecenderungan demikian. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bercerita, tidak pernah terlintas di dalam benakku suatu keinginan untuk mengikuti dari kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, kecuali hanya 2 kali. Namun kemudian Allah telah menjaga atau menjadikan penghalang antara diriku dan keinginan tersebut. Setelah itu aku tidak lagi untuk berkeinginan sedikit pun hingga Allah memuliakan aku dengan risalah-risalahnya. Suatu malam aku pernah berkata kepada seorang pemuda yang sedang mengembala kambing. Tentunya mengembala kambing bersamaku. Karena aku hendak masuk kepada Mekah dan hendak mengobrol di sana seperti yang dilakukan dari pemuda-pemuda lainnya. Aku akan melaksanakan, kata pemuda rekanku. Maksudnya aku akan melaksanakannya. Maksudnya mengikuti apa yang telah dilakukan oleh pemuda-pemuda pada masa itu. Maka aku pun beranjak pergi di samping rumah. Pertama yang kulewati di Mekah, aku mendengar suara tebuhan rebana pada saat itu. Ada apa itu? Aku bertanya, yaitu ada apa? Orang-orang pun menjawab, perhelatan suatu telah terjadi pernikahan fulan dan fulana. Aku pun ikut duduk dan mendengarkannya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menutup telingaku dan aku langsung tertidur. Hingga aku pun terbangun karena sengatan dari matahari di keesokan harinya. Aku kembali menemui rekanku tersebut dan dia langsung menanyakan dari keadaanku. Maka aku pun menggambarkan apa yang telah terjadi pada malam hari tersebut. Dan malam lainnya aku berkata seperti itu pula dan berbuat hal yang sama. Di malam berikutnya Rasulullah pun melakukan apa yang dilakukan di malam yang pertama. Namun lagi-lagi aku pun mengalami kejadian yang sama seperti malam sebelumnya. Maka setelah itu aku tidak lagi untuk berkeinginan berbuat hal yang demikian. Hal yang tentunya buruk demikian. Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, tak kala Ka'bah sedang direnovasi, Nabi SAW ikut bergabung bersama Abbas mengambil batu. Abbas pun berkata pada saat itu kepada beliau, angkatlah jubahmu hingga di atas lutut agar engkau tidaklah terluka oleh batu tersebut. Maksudnya tidak jatuh, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena terinjak jubahnya atau menyebabkan luka terkena batu. Namun karena itu beliau justru jatuh terjerambat di dalam tanah karena tidak melakukan apa yang disarankan pada saat itu, dan terjadilah suatu yang menyebabkan terjerambatnya Rasulullah SAW.
Maka beliau pun menghujam pandangannya ke langit. Kemudian bersabda, ini gara-gara jubahku, ini gara-gara jubahku. Lalu beliau mengikat jubahnya, dan riwayat lain disebutkan setelah itu tidak pernah lagi terlihat beliau menampakkan dari auratnya. Hanya sekali pada saat itu. Nabi SAW menonjol di tengah kaumnya karena perkataannya yang lemah lembut, akhlaknya yang utama tentunya, dan sifat-sifatnya yang mulia. Sifat-sifatnya yang mulia, beliau adalah orang yang paling utama dalam kepribadiannya. Di tengah kaumnya, paling baguslah akhlaknya. Dan paling terhormat dalam pergaulannya dari para tetangganya. Paling lemah lembut, paling jujur perkataannya, paling terjaga dari jiwanya, paling terpujinya kebaikannya, paling baik amalnya, paling banyak ia dalam memenuhi janjinya, paling bisa untuk dipercaya, hingga mereka menjulukinya Al-Amin, karena beliau menghimpun dari semua dari keadaan yang baik-baik, dari sifat-sifatnya yang telah menyebabkan diridhoi oleh orang lain. Keadaan beliau juga digambarkan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Beliau membawa babannya sendiri, memberi orang-orang miskin, menjamu tamu, dan menolong siapapun yang hendak di dalam menegakkan dari kebenaran. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, begitulah kurang lebihnya setelah pernikahan Rasulullah SAW bersama Khadijah, dan terjadilah ada perlombaan Ka'bah pada saat itu karena ada terjadi banjir di masa itu, dan bangunan tersebut sudah lama tentunya ada kelemahan-kelemahan dalam bangunan tersebut. Tambah lagi terjadinya banjir tersebut, tambahlah menjadikan rapuh dari bangunan tersebut dan tidaklah memiliki atap. Namun pada saat itu orang-orang takut untuk merenovasinya karena ada suatu hal yang tentu mereka lihat pada saat itu. Mereka banyak pergi ke gunung-gunung pada masa mendengar Abraham akan menghancurkan Ka'bah, dan Allah telah mengutus seekor burung yang tentunya membawa batu kecil-kecil. Dari batu tersebut telah membinasakan pasukan mereka semuanya. Nah, mereka agak ada rasa takzim dan rasa takut terhadap demikian, walaupun mereka dalam masa jahiliyah, dan mereka pun menjaga dari harta-harta yang untuk membangun tersebut dengan harta-harta yang baik. Alhamdulillah pada saat itu belum diutusnya Rasulullah karena usianya masih 35 tahun. Karena kita ketahui bahwa Rasulullah SAW diutus pada usia 40 tahun. Namun akhlak-akhlak beliau, kepribadian beliau sudah tampak di masa kecil hingga pertumbuhan beliau dewasa dan pernikahan bersama Khadijah, dan bahkan Khadijah pun menceritakan dengan perihal budi pekertinya Rasulullah SAW. Yang tentunya hal demikian Khadijah sangat takjub ataupun sangat senang dari kepribadian Rasulullah SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dari apa yang telah saya jelaskan ataupun yang saya dapat dari berbagai sejarah yang tentunya yang bisa diambil, dikutip dengan dalil-dalil yang tentunya banyak, dan cerita ini bisa kita jadikan suatu pelajaran bahwa begitu mulianya Rasulullah SAW di saat sebelum nubuah diberi kepada Rasulullah SAW. Jika kalian merasa video saya ini bermanfaat, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga like untuk mendukung video saya, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi setelahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.